Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini kita akan memulai persekutuan kita akan memulai ibadah kita. Saya sapa Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya yakin dan percaya kita ada di dalam perlindungannya Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, buat kasih-Mu, buat perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Sepanjang satu minggu Tuhan, kami melakukan setiap aktivitas kami. Dan kami ada saat ini itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita angkat pujian kita yang mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat lagu ini, angkat pujian kita ini dengan penuh iman kita. Mari kita katakan amin. Pandang kemuliaan-Mu, Amin. Imam Kaulah pemilik, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. katakan sujud di depan tatamu, Sujud di depan tatamu, amin. taklukkan seluruh hidup, Katakan dalam tanganmu, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. katakan tiada satu pun yang luput, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. katakan Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita ulang lagu kita dari awal Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita katakan ku pandang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pandang kemuliaan-Mu, Katakan Imam besar Maha Agung, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. katakan sujud di depan tahta-Mu, Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidup kami Tuhan. taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satu pun yang luput, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. amin. Engkau Tuhan ku tinggikan,
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan kiranya yang terus menolong kami untuk mengerti firman-Mu, menolong hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk mengarahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya bersyukur atas kemurahan Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul bagi kita semua adalah Allah yang memelihara. Allah yang memelihara Bapak Ibu sampai Bapak Ibu boleh berada pada saat ini, di fase ini, di tahap ini. Allah telah menolong Bapak Ibu dari masa lalu, masa sekarang, dan akan menolong Bapak Ibu juga untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita tidak terlepas dari pemeliharaan Allah yang selalu sempurna di dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang selalu memelihara kita. Dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang ajaib, dan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama landaskan dari kitab Hakim-Hakim pada pasal yang pertama sampai kepada pasal yang keempat. Tapi kita akan membaca pada pasal yang pertama saja, dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya akan memberikan beberapa contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami pemeliharaan Tuhan, yang dalam kehidupannya Allah memelihara mereka, Allah bersama-sama dengan mereka. Tokoh yang pertama adalah Abraham, Bapak Ibu. Abraham adalah seorang yang dipanggil oleh Allah dari Ur Kasdim kepada tempat yang tidak diketahui oleh dia kemana dia harus pergi. Tetapi dia meresponi panggilan itu dengan taat. Dia mengikuti apa yang Tuhan katakan, pergi dan keluarlah dari kampungmu menuju tempat yang telah ditentukan. Dan pada akhirnya Abraham pun keluar, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dilanjutkan lagi di dalam cerita firman Tuhan, di dalam Kejadian, memperlihatkan bagaimana pemeliharaan Allah dalam kehidupan Abraham ketika Abraham diperhadapkan dengan raja-raja yang dari timur. Dia bisa mengalahkan raja-raja itu. Dia bisa menang dari peperangan itu. Dan ini memperlihatkan bagaimana Allah memelihara dia. Bukan hanya memelihara secara kebutuhan jasmani, tapi Allah juga memelihara dia secara kebutuhan yang lain, di mana ancaman-ancaman yang datang kepada dirinya, Allah bersama-sama dan memelihara dia. Waktu Abraham bersama-sama dengan Abimelek, diperlihatkan di situ bagaimana Abraham melakukan sesuatu yang menurut saya itu adalah sesuatu yang salah. Dia mengatakan kepada istrinya, katakan saja kalau aku ini adalah saudaramu. Ketika berjalannya waktu, Abraham, apa yang telah dilakukan oleh Abraham ini diketahui oleh Abimelek. Dan pada saat itu sebenarnya Tuhan telah menentukan bahwa Abraham akan tetap selamat. Di sini memperlihatkan bagaimana Allah memelihara Abraham dari Abimelek, dari orang-orang yang dikatakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup jauh daripada Tuhan. Ketika kelaparan terjadi, dikatakan di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1, di situ perikop tentang kelaparan pada waktu zaman Ishak. Di situ juga dikatakan bahwa kelaparan itu bukan hanya kelaparan pada zaman Ishak saja, tetapi pada zaman Abraham juga sudah ada kelaparan. Kelaparan terjadi dan Abraham diperhadapkan dengan hal ini. Tetapi ketika kelaparan ini terjadi, Allah tetap memelihara Abraham. Allah tetap menyatakan pemeliharaannya kepada Abraham. Dilanjutkan lagi bahwa bukan hanya Abraham, Ishak yang merupakan anak perjanjian. Pemeliharaan Allah ini terlihat juga dalam kehidupan Ishak ketika Tuhan memberikan Ribka kepada Ishak. Tuhan memberikan dia Ribka menjadi istri Ishak. Pada waktu kelaparan di dalam pasal 26, Kejadian pasal 26 ayat 1, Tuhan
memerintahkan Ishak supaya mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya kelaparan yang dihadapi ini, Ishak boleh tetap bertahan. Itu bukti bahwa Allah memelihara Ishak. Pemeliharaan Allah ini juga berlanjut kepada anaknya, yaitu Yakub, di mana Tuhan memelihara Yakub. Tuhan memelihara hidupnya, bahkan anak-anaknya. Ketika Yakub berada dengan Laban, ketika Yakub keluar dan ketika bertemu dengan saudaranya Esau, memperlihatkan bagaimana Allah sendiri memelihara kehidupan Yakub. Dilanjutkan lagi bahwa tokoh Alkitab yang lain atau bangsa yang mengalami pemeliharaan Tuhan adalah bangsa Israel. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kepala batu atau bangsa yang tegar tengkuk. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, itu mereka melewati padang gurun yang tandus, tidak ada apa-apanya di situ, tidak ada pohon-pohon. Tapi Allah memelihara mereka dengan cara apa? Allah memberikan mana, roti yang jatuh dari langit, dari sorga. Allah memberikan air. Allah memberikan 70 pohon korma. Allah memberikan burung puyuh. Pemeliharaan Allah nyatakan dalam kehidupan mereka. Allah menyatakan ini kepada bangsa Israel supaya mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang suruh mereka keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian adalah Allah yang memelihara kehidupan mereka. Pemeliharaan Allah ini juga terlihat ketika mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang notabene adalah bangsa-bangsa yang kuat. Bangsa Mesir salah satunya, bangsa Amalek, Yeriko, orang-orang yang berada di tanah Kanaan, bangsa orang-orang Enak. Allah memelihara hidup mereka dari ancaman-ancaman yang menurut pikiran kita itu adalah ancaman-ancaman yang tidak dapat membuat mereka untuk masuk kepada tanah perjanjian, kepada tanah Kanaan. Pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel ini tidak berhenti ketika mereka berada di padang gurun. Tetapi ketika mereka berada dan sudah menduduki tanah perjanjian, Allah tetap memelihara kehidupan mereka. Allah tetap bersama-sama dengan mereka, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan bangsa Israel. Dilanjutkan, ada salah satu tokoh Alkitab juga, yaitu Elia. Kita semua sudah tahu bagaimana cerita Elia, bagaimana kisah Elia. Dia adalah seorang yang dipanggil oleh Allah untuk bernubuat, untuk mengatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa yang kepala batu. Dia diutus pada saat itu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan situasi yang saat itu terjadi adalah oleh karena kemurtatan bangsa Israel, kelaparan terjadi, kekeringan terjadi. Dan pada akhirnya Allah memelihara dia melalui apa, Bapak Ibu? Dalam situasi kelaparan ini, dengan cara melalui datangnya burung-burung gagak yang dikirim oleh Allah kepada Elia. Burung-burung ini datang mengirimkan makanan kepada Elia sehingga Elia boleh makan. Posisi pada saat itu adalah Elia berada di sungai Kerit. Sungai di mana sungai itu sangat kotor airnya. Dan Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang memelihara hidup Elia. Dari tokoh-tokoh ini kita belajar bahwa Allah adalah pribadi yang selalu bersama. Ketika Dia bersama dengan kita, Dia memelihara kehidupan kita. Kita akan baca dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut.
dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dilanjutkan dalam ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kalau kita membaca kitab Rut, kitab ini terdiri dari 4 pasal yang sangat singkat menurut kita ya. Dalam perjanjian lama, salah satu kitab juga yang paling singkat adalah kitab Rut. Pada saat itu, situasi yang terjadi pada waktu penulisan kitab Rut adalah orang-orang yang hidup pada zaman itu adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah. Kemerosotan rohani bangsa Israel itu semakin hari semakin menurun. Dan pada zaman ini, di mana zaman para hakim-hakim memerintah bangsa Israel, dan Elimelek, Naomi berada pada masa di mana hakim-hakim ini memerintah. Ketika hakim-hakim ini memerintah, terjadi kelaparan besar di situ, Bapak Ibu. Israel mengalami kelaparan oleh karena sifat mereka. Makanya Tuhan mendatangkan kelaparan itu kepada mereka. Dalam cerita ini memperlihatkan bahwa suatu pernikahan dengan bangsa Moab bukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita membaca cerita ini, maka kita akan menemukan bahwa anak-anak dari Elimelek itu menikah dengan orang-orang yang tidak berasal dari Israel. Suatu pernikahan yang tidak dikehendaki Allah, nanti pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang tidak murni lagi oleh karena percampuran pernikahan. Dalam cerita yang barusan kita baca, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa Rut adalah seorang yang berasal dari tanah Moab. Kita sudah tahu Moab itu berasal dari siapa, dan dia menikah dengan anak Naomi. Dikatakan lagi bahwa Rut, dalam kitab Rut, bahwa dia pada akhirnya menjadi janda oleh karena suaminya meninggal. Tuhan mengambil orang yang sangat Rut sayangi, sangat Naomi sayangi, yang selalu berada dekat dengan mereka. Kembali lagi Bapak Ibu, bahwa dampak mereka kembali dari tanah Moab menuju kepada tanah Mesir oleh karena mereka telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan bangsa Israel. Tuhan telah memberkati bangsa Israel, dan pada akhirnya membuat mereka kembali ke tanah Israel. Kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Kok waktu dalam kelaparan mereka bisa tetap hidup, waktu dalam kesusahan mereka bisa tetap hidup. Itu karena pemeliharaan Allah. Bagaimana Allah memelihara kehidupan mereka, bagaimana mereka bisa hidup. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagi kita semua, bagaimana cara Allah memelihara kehidupan mereka. Yang pertama, Allah memelihara kehidupan mereka melalui Rut. Ketika kita baca di dalam pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di situ kita menemukan bagaimana Tuhan memakai Rut untuk memelihara keberlangsungan hidup Rut dan juga Naomi, di mana Rut pergi bekerja mencari jelai-jelai yang sudah mau dikatakan sisa-sisa dari tempat atau dari ladangnya Boas. Ini memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja melalui Rut, dan pada akhirnya Rut meresponi hal itu dengan benar. Dikatakan bahwa di dalam pasal 1 ayat 16, kata Rut seperti ini: "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Perkataan ini adalah perkataan yang luar biasa, perkataan yang dengan keyakinan atau dengan iman yang teguh. Dia mengatakan hal ini, bahwa bangsa Israel adalah bangsa dia, bahwa Allah yang orang Israel sembah adalah Allah dia. Dia mengatakan hal ini kepada Naomi, dan ini merupakan pernyataan iman dia bahwa
Allah Israel yang akan memelihara kehidupannya. Dia memiliki iman yang benar. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita harus memiliki iman yang seperti ini. Rut saja mengatakan bahwa Allah mula Allahku. Bagaimana dengan kita yang sudah percaya kepada Allah yang hidup? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan atau sebaliknya? Iman yang lahir dari dalam diri Rut itu sudah ada dalam dirinya ketika dia bersama-sama dengan Mahlon dan Kilion dan juga Naomi. Dia mendengar bagaimana Allah Israel bekerja dalam kehidupan bangsa Israel terlebih khusus. Dan pada akhirnya iman ini timbul dan dia mengatakan hal ini. Ini merupakan iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang mempercayai Allah di dalam segala sesuatu dan mampu melihat Allah bekerja di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Situasi sulit dia hadapi, tapi dia mampu melihat Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan dilanjutkan lagi bahwa Rut adalah seorang yang rajin. Anak mantu yang sangat rajin. Kalau kita bisa lihat saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa banyak orang itu pemalas. Banyak orang itu nggak mau bekerja. Banyak orang itu yang mau enak-enaknya saja. Tetapi Rut, dia memperlihatkan bahwa dirinya adalah seorang yang rajin. Orang yang mau bekerja keras. Sehingga dia mau pergi mencari sisa-sisa dari jelai yang telah dipanen atau telah diambil orang. Dia mau pergi cari itu untuk apa? Untuk dia makan. Untuk Naomi juga makan. Ini salah satu hal yang luar biasa. Dan ini dilakukan oleh karena dia mau supaya mertuanya itu mengalami kehidupan. Rut juga percaya kepada Allah Israel yang sanggup menolongnya. Jika Rut mengatakan hal demikian, maka kita juga lebih daripada itu. Kita yang sudah kenal Allah mungkin dari lahir, kita yang sudah kenal Tuhan, kita mungkin dari kita SD, mungkin dari kita sekolah minggu, mungkin dari nenek moyang kita sudah menjadi orang Kristen. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu mendorong kita. Rut saja setelah dia kenal dengan Naomi, dia mengatakan hal itu. Bagaimana dengan kita? Malah kita harus lebih daripada dia. Mempercaya bahwa Allah sanggup bekerja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang berikutnya adalah Tuhan bekerja melalui Boas. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan melalui Boas. Ladang yang Rut cari sisa-sisa jelai itu adalah ladangnya Boas. Dan tidak secara kebetulan Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas. Dan pada akhir cerita dari kitab Rut itu sendiri, bagaimana Rut bisa bersatu atau bisa menikah dengan Boas. Dan dari keturunan inilah lahir Raja Daud. Dan dari keturunan inilah lahir Yesus Kristus. Allah punya cara yang begitu luar biasa ketika jemaat Tuhan menghadapi situasi yang sulit. Ketika jemaat Tuhan diperhadapkan dengan situasi di mana orang saat ini mengalami kelaparan, situasi di mana saat ini COVID-19, situasi di mana saat ini barang-barang harganya semakin hari semakin naik. Allah punya berbagai cara untuk menolong Bapak Ibu. Dia bisa memakai siapapun untuk menolong Bapak Ibu, karena dia adalah Allah yang sanggup memelihara Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita semua. Dia adalah Allah yang bekerja di dalam sesuatu yang kita tidak ketahui dan tidak kita pikirkan. Mari mempercayai Allah yang sanggup menolong kita dan yang sanggup membuka jalan bagi kita, yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Pelajaran penting yang harus kita ambil yang berikutnya adalah ketika kita di dalam masalah, jangan kita coba atau mencoba untuk lari dari masalah. Ketika engkau mencoba lari dari masalah, belum tentu itu
menyelesaikan masalah itu. Tindakanmu lari belum tentu itu dapat menyelesaikan masalahmu. Tidak. Malah akan menambah masalah dalam hidupmu. Kita kembali lagi kepada pasal 1. Di situ dijelaskan bahwa Elimelek beserta keluarganya pergi ke tanah Moab oleh karena kelaparan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Elimelek ini namanya berarti Allah adalah rajaku. Jika namanya berarti Allah adalah rajaku, kenapa dia di tengah kelaparan itu, di tengah situasi itu, dia malah lari? Padahal Allah adalah raja dia, Allah yang memelihara dia. Mungkin dalam pemikiran Elimelek bahwa dengan cara ini, dengan cara dia lari ke tanah Moab, di daerah Moab itu akan memelihara dia. Hasil-hasil yang di daerah Moab itu, sumber daya alam yang di daerah Moab itu akan memelihara dia. Tetapi bukan itu. Cara pandangnya memang menurut dia baik, tapi apakah itu benar? Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingat, ketika kita di dalam keadaan yang sulit sekalipun, jangan kita pernah lari dari masalah itu. Kita fokus kepada Tuhan. Dan di Bethlehem itu sendiri, dan nama arti Bethlehem itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, artinya rumah roti atau rumah yang penuh dengan makanan. Jika dia mempercayai Allah yang adalah raja dia, dan dia melihat bahwa Bethlehem itu adalah rumah atau gudang makanan, kenapa dia harus lari dari Bethlehem itu, dari tempat dia tinggal? Ini karena konsepnya yang salah. Menilai Allah dengan konsep yang salah. Dia meninggalkan Bethlehem dan pada akhirnya dia mengalami hal yang tidak dia inginkan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa jangan kita mencoba untuk lari dari masalah yang kita hadapi saat ini. Karena ketika kita lari, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Malah masalah itu akan semakin hari semakin lebih rumit. Pada waktu kita menghadapi kesukaran, ambillah waktu kita untuk berdoa. Ambillah waktu kita untuk diam di kaki Tuhan, untuk meminta Tuhan menolong kita, bukan kita lari. Ini tindakan pengecut kalau kita lari. Tindakan iman adalah kita datang di kaki Tuhan, kita berdoa, kita berlutut, minta Tuhan tolong, minta Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Dan coba kita mengintrospeksi diri, apakah selama ini ketika masalah datang kepada diri kita, kita punya konsep yang salah kepada Allah, kita punya pikiran yang tidak benar tentang Allah, pikiran yang tidak baik, pikiran yang buruk, atau kita tidak semakin dekat sama Tuhan dan sebaliknya kita semakin jauh. Mari kita introspeksi diri kita, supaya ketika kita diperhadapkan dengan hal demikian, maka kita tidak lari, kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kita belajar juga untuk setia. Pelajaran berikutnya adalah kita belajar untuk setia. Salah satu teologi dari kitab Rut ini sendiri adalah kasih setia. Kasih setia ini diperlihatkan bahwa Allah mengasihi, Allah setia terhadap janjinya kepada bangsa Israel. Makanya di dalam pasal 1 ayat 6 situ mengatakan bahwa Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan Israel, memperhatikan umatnya. Dan juga Tuhan akan memperhatikan Bapak Ibu. Tuhan akan memperhatikan kita semua. Kesetiaan juga ditunjukkan bukan hanya dari Allah kepada kita, tetapi Rut menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Ketika Naomi suruh dia dan Orpa untuk pulang, Rut tidak pulang. Rut tetap mau mengikuti Naomi. Rut tetap setia bahwa Naomi itu adalah orang tuanya. Sekalipun suaminya sudah pergi, tetapi Naomi itu tetap orang tuanya. Ini sangat luar biasa. Kita belajar untuk tetap setia. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap setia juga kepada pasangan kita. Terkadang Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika keluarga digoncang oleh berbagai masalah, pasangan kita itu seharusnya menjadi penolong
kita. Suami menjadi penolong istri, istri menjadi penolong suami. Tetapi banyak orang di luar sana ketika menghadapi masalah, malah suaminya tidak berperan lagi dalam keluarga, dan istrinya juga tidak berperan dalam keluarga. Istri tidak lagi setia oleh karena suami nggak punya uang, oleh karena suami nggak punya pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, istri juga demikian. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap setia, di dalam segala hal. Yang berikutnya adalah kita belajar untuk mempercayai Allah di dalam segala keadaan, mempercayai Allah di dalam segala situasi. Iman mengantarkan kita untuk tetap percaya kepada Allah walaupun situasi tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Kalau kita lari, itu membuktikan bahwa kita tidak punya iman kepada Tuhan. Kita tidak punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Malah di dalam situasi seperti itulah iman kita, kepercayaan kita semakin hari semakin diteguhkan. Allah adalah Allah yang memelihara, adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kita, adalah Allah yang memperdulikan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bergantung terus sama Tuhan. Kita bersandar terus kepada Tuhan. Kita belajar dari kisah Ruth dan Naomi, bagaimana Allah memelihara kehidupan mereka. Dan pada akhirnya, mereka tidak mengalami sesuatu yang lebih dari pikiran mereka. Dan pada akhirnya, Tuhan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan memperlihatkan dalam kehidupan mereka, saya ini adalah Tuhan yang memelihara. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita? Tuhan pelihara hidup kita. Kita yang adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan tetap pelihara kita. Arahkan fokus kita, perhatian kita, dan pandangan kita kepada Tuhan. Tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara, Allah yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita rindukan, apapun yang menjadi keperluan kita. Allah akan memenuhi kita, memenuhi apa yang kita perlukan. Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dia Allah yang memelihara, terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya Engkau Allah yang memelihara hidup kami, Tuhan. Kami tidak akan ragu, kami tidak akan goyah, kami tidak akan lari. Karena Engkau pribadi yang selalu bersama-sama dengan kami akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa buat firman-Mu, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati Tuhan, dan mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
dan menutup ibadah ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan firman Allah yang kita dengarkan hari ini. Dan nantikanlah berkat yang baru pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.